Iya, Bu. Kenapa kira-kira ya? Sakit, Bu. Oke, terima kasih ya informasinya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, boleh minta tolong Mas Usman untuk dipimpin doanya. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Usman. Oke, selanjutnya kira-kira ada yang masih ingat tidak kita sebelumnya belajar apa? Belajar gaya, Bu. Oke, kita sebelumnya udah belajar gaya ya. Lalu apa sih yang dimaksud gaya? Dorongan atau tarikan? Oke, terima kasih Mas Usman. Mungkin ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Sesuatu yang dapat membuat benda bergerak. Oke, semuanya setuju dengan pendapat Mbak Suci? Setuju. Oke, jadi Ibu anggap semuanya sudah paham dengan pembelajaran yang kita bahas minggu lalu ya. Oke, sekarang di sini apakah semuanya pernah naik bis atau mobil? Pernah. Pernah tidak ketika kalian naik bus atau mobil itu tiba-tiba supirnya itu ngerem mendadak? Pernah. Oke. Lalu apa yang terjadi dengan tubuh kalian ketika supirnya itu ngerem mendadak? Itu dorong ke depan nih ya barangkali ya. Lalu nih kalau misal supirnya itu tiba-tiba tancap gas gitu, kira-kira apa yang terjadi sama tubuh kalian? Ke belakang ya. Oke. Sekarang Ibu punya sebuah mobil gini. Semua lihat ya. Di sini kalau Ibu diamkan gini tanpa Ibu apa-apakan, apa yang terjadi sama mobil ini? Diam ya. Sekarang nih kalau Ibu dorong seperti ini dengan seperti ini, perbedaannya apa? Bergerak. Mobilnya bergerak ya. Kalau yang Ibu dorong pelan ini gerakannya jauh atau dekat? Dekat. Kalau yang Ibu dorong secara kuat ini gerakannya jauh atau dekat? Jauh. Jauh ya. Oke, kira-kira apa sih yang membuat gerakannya mobil tadi itu bisa jauh sama dekat? Ada yang bisa menjelaskan? Nggak tahu, Bu. Nggak, Bu. Gitu ya. Oke. Jadi Bu minta tolong Mbak Zahra buat membacakan di depan sini. Tujuan pembelajaran 1. Memahami konsep hukum Newton. 2. Menganalisis penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Mbak Zahra. Dari yang kita diskusikan sebelumnya tadi, apakah ada keterkaitan dengan yang sudah dibacakan Mbak Zahra tadi? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Bu. Boleh, silakan Mbak Dija. Tujuannya ini berkaitan dengan hukum Newton, tapi kurang jelas hukum Newtonnya itu bagaimana praktek-praktek tadi itu. Terima kasih Mbak Khadijah. Jadi, nah ya, semua peristiwa tadi bisa dijelaskan dengan hukum Newton. Jadi, melalui pembelajaran hari ini diharapkan kalian semua dapat memahami konsep hukum Newton dan juga menganalisis penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Oke, setelah kita belajar tentang hukum-hukum Newton nih, untuk mengetes nih pemahaman kalian tadi, Ibu mau tanya, ada yang bisa menyebutkan bunyi hukum 1 Newton? Saya, Bu. Silakan Mbak Suci. Hukum 1 Newton mengatakan sebuah benda yang diam atau bergerak lurus beraturan akan cenderung mempertahankan posisinya apabila tidak ada gaya yang bekerja padanya. Oke, terima kasih Mbak Suci. Semuanya setuju dengan pendapat Mbak Suci? Setuju. Oke, selanjutnya untuk penerapannya nih, kira-kira apakah ada yang bisa menyebutkan salah satu aja penerapan dari ketiga hukum Newton yang sudah kita pelajari tadi? Saya, Bu. Silakan Mbak Vera. Contoh hukum 3 Newton yaitu ketika kita mendorong dinding, tubuh akan terasa terdorong ke belakang. Hal ini karena dinding memberikan reaksi akibat aksi dari kita yang mendorong dinding. Oke, terima kasih. Apakah semua setuju dengan pendapat Mbak Vero? Setuju. Setuju ya. Jadi Ibu anggap semua sudah memahami apa yang kita pelajari hari ini.
Oke, untuk selanjutnya kita untuk pertemuan minggu selanjutnya kita akan membahas tentang lebih jauh tentang hukum Newton dalam gerak. Oke, selanjutnya juga Ibu minta tolong dikerjakan di modul halaman 64. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih semua atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.